Iya makanya kan gak nyambung ya. Lu judul keadilan untuk Nikita, tapi lu jualan. Emang jualannya itu untuk donasinya ke NM, ya kan? Ngerti nggak? Makanya. Wajar. Itu sama dengan kan menjual namanya si NM untuk keuntungan diri sendiri. Itu manusia Bun, munafik namanya, ngerti nggak? tapi Ya kan? si nenek Peot Kecuali hasil daripada jualan itu untuk donasi NM, boleh begitu. boleh. Ya kan? Tapi Benar. kalau buat diri sendiri itu namanya manusia munafik, ngerti nggak? Berbahagia di atas penderitaan orang lain. Flying victim. Ah, Itulah ya kan? orang-orang yang begitu. Iya. Kan aneh kalau kayak begitu. Tapi si nenek tisu kemarin udah diundang sama TV Bun, seneng bener katanya. Senang lah, lumayan dapat 1 juta itu ya kan. Bener melorot. Tapi komentar netizen aku sasal gagal fokus, melorot semua tuh katanya. Iya. Ininya apa pendayat apa? Ntar ke band lagi. Pendoyotan. Agak lainnya memang. Iya. Shot lehernya ampiun masa. Gue cuma ngeliat satu doang sih. Kok mukanya bertatap berduduk begitu sih? Ya kan? Aku fokus baca komennya Bun, ngakak ngikik. Masa. Bener aja. Jadi intinya ya terkadang kasihan gitu. Kok dia di penderitaannya ya mungkin barangkali kalau gue sih ngeliat ya penderitaannya Niki kok banyak orang yang pada memanfaatkan. Nah seperti itu, banyak yang memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri gitu. Bener. Ya kan? Jadi kayak kelihatannya nggak ada yang tulus gitu. Dulu pas berteman sama Kak Fit itu Kak Fit mau siang bolong, mau tengah malam, mau tengah apa, dia pergi nemenin ya pergi nemenin. Kalau yang ini kan nggak, pada teriak-teriak saat persidangan cuma nyari konten doang kan. Habis nyari konten ujung-ujungnya jualan. Lah begitu. Jadi aneh sih. Lu jualan pakai nama orang. Nggak sesuai dengan judul gitu, ngerti nggak? Nggak sesuai dengan judul, begitu masuk. Sekarang judulnya kan itu, lu mencari keadilan untuk NM. Berarti kan fokus untuk membicarakan seperti itu. Tapi sambil berjualan, cari keuntungan, cari cuan. Itu namanya sama dengan apa ya? Merepet ujungnya cekot keranjang kuning guys. Merepet lagi. Begitu-gitu aja. Kayak gitu. Terus apa itu? Berarti harus jualannya buat donasi. Ya paling tidak kalau penghasilan itu memang keuntungannya untuk NM ya masih kita maklumin kan gitu. Tapi kalau untuk diri sendiri ya kayaknya miris aja gitu loh. Ngejual nama NM tapi lu mencari cuan untuk mulutnya sendiri kan nggak lucu lah. Ya kan? Gitu. Tapi ini aku rasa nanti di persidangan pasti kebuka semua sih Bun. Kebongkar semua itu. Ya pastilah. Setelah sidang pasti akan ada nek tersangka. Tersangka selanjutnya. Iya, nanti di situ akan ada tanya jawab kan begitu. Benar. Nah, nanti akan tanya jawab semuanya. Ngeri nggak sih? Ngeri banget. Ngeri, takut. Ya, pasti ada saksi-saksi yang akan ya siapa tahu naik menjadi tersangka kan gitu. Karena keterlibatannya sampai mana keterlibatan lu di dalam masalah ini kan begitu. Karena setahu gue yang namanya sesuatu komplotan kalau satu kena ya kena semua. Kayak misalnya salah satu contoh ya. Kita dalam kasus sorry nih kayak gue mau takutnya ke band doang apa nyopet lah orang maling lah kayak gitu. Ya kan itu biasanya kan komplotan mereka nggak sendiri. Ada yang di atas motor, ya kan? Benar. Siap-siap bila mana yang punya rumahnya tahu kabur tinggal berangkat motor udah standby, ya kan? Standby. Ada yang ngawasin, melihat situasi keadaan sekeliling, ya kan? Iya. Ada yang eksekutor masuk ke dalam rumah untuk ngambil barang-barang, ya kan? Ngerti nggak sih kalian itu? Misalnya ketangkep nih salah satu yang masuk ke rumah satu orang, diperbal dong sama polisi, sama penyidik. Lu maling sama siapa? Nah tergantung nih, ya kan? Tergantung nih. Ada CCTV apa enggak, ya kan?
Kalau Iya. begitu ketahuan dia berkomplot kan pasti polisi udah tahu dia Mm-mm. kong-kali-kong sama teman-temannya. Tergantung dia nih mau ngembet enggak sama temennya nih, ngerti nggak? Mm-mm. Kalau dia ya enggak Pak saya sendiri ini nih. Nah tapi kan polisi tahu nih lu Bukti sindikat. menunjukkan. Ah pasti kan dilihat CCTV. Lu bohong. Ini apa nih? Ini siapa nih? Kan begitu, ngerti nggak? Itu justru malah makin memberatkan hukumannya kan karena dia berbelit. Iya, seharusnya jujur aja. Iya Pak, saya sama teman saya ada yang nunggu di motor, ya kan? Ada yang mengawasin situasi. Iya. Seperti itu, sama dengan kayak kasus ini. Ada yang mereview, ada yang mengarahkan, ada yang apa namanya Mengambil meminta, uang. ada yang ngegonggong gitu, ngerti nggak? Mm-mm. Itu namanya ya memang sindikat kelompok, kan begitu bos. Udah kayak udah kerjasama dengan baik gitu ya. Nah, itu kalau 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 menurut pendapat gue orang bego gitu, ngerti nggak? Ya Kan sama aja. Pendapat saya juga kayak gitu-gitu aja, Bun. ah, Ya setiap orang pasti juga akan menilai seperti itu sih kalau orang-orang yang menilai secara ini objektif. pasti harusnya kena semua kayak kasus inilah yang udah-udah misalnya apa ya yang meninggoy gitu kan Ya. itu tuh diplesetinnya apa sih yang masalah orang di itu tuh yang kayak kejadian kemarin tuh yang di Bali tuh yang berenang itu tenggelam tuh brigadir tuh Mm-mm. ya kan Mm-mm. gitu loh ada yang bawa ini ada yang bawa itu ujung-ujungnya kan jadi tersangka semua kan begitu seremnya Bener. kalau sudah dibilang sindikat loh iyalah namanya sindikat itu nggak mungkin sendiri sayang ada yang dalam otak ngerti nggak itu loh ada yang di lapangan ada bagian tugas-tugasnya memang seperti itu sama dengan kan Bunda bilang tadi salah satu contoh kayak orang mau merampok maling di rumah seseorang ya kan ada yang masuk ke dalam ada yang nunggu di motor ya kan ada yang mengawasi sekeliling ada orang masuk apa tidak kan kayak begitu. Ngerti nggak sih kalian itu? Jadi bila mana ketangkep kan pasti diperbal itu yang ketangkep lu sama siapa aja. Ini nih sama teman saya Pak. Dia tugasnya apa? Dia tugasnya nunggu Pak di motor. Biar apa? Biar kalau ada yang mengetahui saya kabur tinggal berangkat kan begitu. Maunya Nikmir bongkar aja di BC. Iya memang harus dibongkar lah itu. Ya seharusnya ya itu tergantung. Kalau sekarang gini guys, walaupun si NM itu nggak ngebongkar, ya gue kasih tahu sama kalian. Walaupun si NM itu tidak membongkar, tapi berdasarkan bukti-bukti dari catatan, dari jalan cerita, alur cerita kan nanti kan di persidangan digelar. Walaupun nggak ngebongkar dengan sendirinya ya kebuka gitu loh, ngerti nggak sih? Terbeberkan. Kan begitu. Walaupun ditutupin seperti apa ya nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Kalaupun dia harus pasang badan sendiri juga nggak bisa karena bukti menunjukkan. Karena ada semua, ada catatan handphone itu penting loh, gue kasih tahu. Petunjuk apa semua itu dari handphone, ya kan? Keterlibatannya si Dokpeng itu seberapa banyak, Dokter O itu seberapa banyak, si M ini berapa banyak, kan di situ nanti ada semua. Iya. Apa itu? Rahimnya si Topeng enggak aktif. Sampai ke rahim-rahim orang lu komentarin. Ya kan? Ternyata approve-nya tuh berbayar. Berarti ngeri loh, dia adalah mafia yang sungguhnya berarti. Nah, Dia bisa mencelakakan. makanya, nah sebetulnya kalau misalkan ini ya, kalau memang benar dia yang di review-review itu bayar, berarti memang itu otak dalang dari awalnya yang otak itu ya dia. Ngerti nggak lo? Enggak. Iya kayak gitu. Terus gini Bun, apa namanya? Kalau dia review-review berbayar yang tiba-tiba produk yang tidak baik pun di-approve, berarti kan dia yang membohongi masyarakat Dia kan? lebih Dia yang jahat daripada berarti. penjahat loh. Makanya dia penjahat di atas penjahat dong itu kesannya. Iya. Karena gue sendiri nih ya, Iya. yang di-approve sama dia, gue beli harganya 170.000. Gue 2 kali pakai itu beruntusan di sini di muka gue. Demi Tuhan. Jahat kan berarti dia. Gue orang Islam, walaupun gue sholatnya bentang-bentong, gue nggak ngebohong. Ya mungkin nggak cocok di kulit gue atau bagaimana ya kan? Gue pakai baru 2 kali, pipi gue nih di sini beruntusan banyak banget. Wah, gue ketakutan. Masih ada nih barangnya gue sampai sekarang. Iya. Masih ada. Itu penjualnya aja affiliate terbesar di Indo yang jualnya. Iya. Namanya tidak cocok.
Nah, boleh nih kalian ngomongnya tidak cocok. Ntar giliran kalau orang pakai barang produknya SS, dibilangnya apa? Beda lagi lu. Overclaim. Giliran yang di review sama Dokpeng, berarti Bunda nggak cocok. Giliran gue jelas-jelas pakai produknya SS, ya kan yang waktu sebelum itu nggak ada masalah. Dibilangnya apa? Iya kan? Overclaim. Bukanlah beginilah begitulah itulah. Benar. Yang penggiring opini yang begini nih. Ini Agung Wahyudi ini memang dia itu gerombolannya itu. Terus bilangnya gini Bun, bilangnya begini, kan si Esa sudah mengakui produknya Overclaim. Itu tuh dipaksa suruh video permintaan maaf sama ini, permintaan maaf sama itu, terus disuruh mengakui, itu tuh disuruh biar lagi katanya. Karena apa? Waktu pemunculan si Dokpeng ini kan seakan-akan Dokpeng ini udah paling maha benar dan maha pinter di antara para yang ahlinya skincare gitu. Paling dewa penyelamat nggak sih, Ini bodoh-bodoh. Jadi ketakutan lah tuh para owner-owner. Ngerti nggak? Gedubugan, ketakutan. Gitu loh. Si paling dewa penyelamat katanya. Seperti itu. Ya kan, akhirnya dia nurut aja. Nah, nggak taunya kan di belakang itu ya kayak begitulah, diolah lagi tuh. Ada udang balik tempe. Barang lu masih ada yang nggak bener deh. Kayak gitu-gitulah. Benar. Mulutnya si Dokpeng ini lamis tau nggak? Lamis. Dokpeng urus pajak mobil orang juga katanya. Dia ngatain si SS ya. Dia SS tuh pakai filter lah ini segala macem. Ya elah, lu aja pakai filter cai, ya kan? Makanya itu. Dia aja pakai filter, kalau enggak mah mulusan juga muka gue. Ayo gue ketemuan sama dia. Mukanya dia sama gue kan dia Dokpeng Bun. Dia pakai filter aja itu brutu-brutunya tuh di sini masih banyak penjelat-penjelutnya. Kalian pasti sering lah lihat di VT-VT, ya kan? Gitu loh. Dia pakai filter aja masih lubang-lubang pendayat-pendoyotnya masih ada. Masih mendingan muka. Sebenarnya gini ya Bun, kalau netizen ini jeli dari munculnya dia, yang nggak, kalau dia memang fokus orang edukator yang mengedukasi. Bukannya Bopeng kayak Abi Rajuna, enggak. Si Abi Rajuna itu bukan Bopeng, dia mah Abi mah bekas jerawat. Nah, kalau si ini mah harusnya kan kalau dia fokus ke edukasi ya udah fokus ngedukasi aja, nggak ngurusin bisnis orang kan. Tapi kalau yang dilakukan dia kan serangan personal, kayak si si SS sampai baju, sampai travel umroh, sampai semuanya harus kena. Terus nanti orang lagi pajak mobil, nanti orang lagi biaya rumah sakit, sampai biaya makan aja dia. Sampai filter aja dibahas sama dia sekarang gini. Makanya itu. Salahnya di mana kalau SS pakai filter? Yang pakai filter tuh bukan hanya SS, kita sendiri aja para pakai, ya kan? Bener. Emang salah? Lu sendiri aja nggak mungkin dia kalau nggak pakai filter. Nih, kuping gue satu taruh, ya kan? Sekarang, gitu loh. Dari dulu julukannya gini, laporin dong, tuntut. Sekarang ada masalah sama Kak Fit itu lagi juga ngomong kayak gitu lagi Bun. Tuntut. Nanti giliran dituntut beneran ngomongin orang duta lapor. Iya makanya. Agak giling memang ya Bun. Bukan giling lagi, emang gak jelas. Ya semoga aja cepat terungkap lah itu. Apa yang dia lakukan, yang apalagi kalau masalah mereview ada dimintain bayaran itu udah nggak jelas kan begitu. Nggak jelas. Orang gue pikir coba udah direview nih sama Dokpeng, bagus sekali. Gue beli dong 170.000. Beruntusan di sini gue. Pinter tuh. Pengikutnya bilangnya katanya nggak cocok. Coba lu kalau ada orang beli barang SS, terus misalnya beruntusan, pasti dibilangnya apa? Korban. Berarti kalau ada yang pakai barang SS kayak begitu juga itu namanya nggak cocok. Ngerti nggak ya? Bener. Iya. Tuh akunnya disita, ya nangis dia. Padahal dia yang lapor duluan, disita karena iya makanya. Orangnya aus validasi, pinter memputerbalikan fakta nggak sih Bun? Menurut Bunda? Itu namanya orangnya picik, suka lupa ingatan, ngerti nggak sih apa yang dia omongin? Karena dia udah terlalu banyak kata-kata yang dia dikeluarkan di media sosial, jadi dia lupa, ngerti nggak sih? Gitu. Jadi kayak haus validasi, butuh pengakuan baik dari masyarakat. Padahal masyarakat sekarang udah sadar semua, udah benar-benar kelihatan kok gerak-geriknya. Masyarakat yang cerdas otomatis bisa menilai kok gimana gerak-gerik. Orang kan gue bilang. Iya.
Ini gue bilang, gue sampai sekarang gue masih pakai produknya SS nih. Gue yang buat bersihin muka juga pakai punya SS. Tuh, ini gue habis pakai. Sekot Ya, keranjang kuning nggak, Bun? aja muka gue nggak kenapa-napa. Bun, sekot keranjang kuning nggak sih? Hah? Sekot keranjang kuning nggak sih? Nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada. Iya kan? Jadi ya gitulah. Insya Allah gue datang, insya Allah. Sebetulnya udah pengen cepet-cepet kelar lah. Ya permasalahan ini. Bener. Tapi nanti juga kalau diponis bersalah juga pasti para pengikutnya begitu. Iya, bener. Polisi, hakim, jaksa terima amplop. Ya kan udah pasti udah begitu tuh. Udah ketebak. Udah ketebak. Dih. Nanti apalagi gue, ya kan dibayar, disogok, iya apalagi gue, ya kan pasti lu kan karena memang lu nggak suka sama NM. Lu sekarang kalaupun gue suka, ya kan, emang bisa membalikan orang bersalah terus menjadi nggak bersalah? Tidak, ya kan? Ya kalau gue bicara apa adanya, kalau memang walaupun gue nggak suka orangnya, kalau memang dia bener, ya gue benarkan. Kalau menurut gue hukumnya itu dia salah, ya gue salahkan. Kalau gue membenarkan orang yang salah, ya kan? Nanti bunda ternyata prediksi bunda salah, ya kan? Berarti kan gue seakan-akan goblok dong. Apa yang kayak sebelah itu kan prediksi nggak ada yang terbukti, ya kan? Lah kalau selama ini kan apa yang gue prediksi kasarnya kan bener semua dong. Apalagi yang ngomongin gini, bentar lagi segerombolan ada 3 orang yang jadi TSK sampai sekarang tuh sampai udah lebaran semut. Kan malu tuh sebetulnya. Itu kan berarti itu bullshit, ya kan? Tapi kan mereka nggak punya malu, Bun. Buruk. Nggak punya malu. Tapi mereka nggak terima. Kalau kan gue nggak nyebut nama, tell me walaupun nggak nyebut nama kan kita tahu lu arahnya kemana kan? Kayak begitu loh, bener. Kan seperti itu. Terus apa namanya tuh? Apa ya tadi tuh? Ya pokoknya gitulah. Sekarang kalau misalkan kan gue ditanya nih, Bun, kayaknya bebas apa enggak? Gue bilang enggak. Iya dong. Ini si gue nggak bakalan lepas. Dari awal juga gue udah bikin VT. Kali ini lu nggak akan lepas. Karena duit itu udah nyebrang apapun itu. Ya, gitu loh. Nah kalau misalkan gue ngeramalnya ngebelain dia, oh enggak dia akan bebas. Ternyata diponis. Berarti kan gue goblok dong. Ya kan? Bener. Nah, tapi nanti kalau terbukti, berarti gue memang bener dong, cerdas dong. Ya kita lihat aja, tunggu hasil vonisnya. Dia bebas apa tidak, ya kan? Kalau prediksi Bunda berapa tahun, Bun? Hah? Kalau prediksi Bunda? Kalau kata gue itu di atas, kalau kata aku mah itu di atas 5 tahun, di bawah 10 tahun lah kurang lebihnya. Iya. Kalau gue bilang sih 17. 17 tahun. Agak lama ya, Bun ya. Emberan. Agak lama tuh senyap-senyap kita kan. Kan begitu dong. Iya, jadi seperti itulah. Ya, ya kita mah cerita apa adanya aja. Maunya bunda itu. Kok maunya bunda? Nah, itu yang si Falak lu bagaimana itu? Dia bikin VT. Mana yang... Tapi emang beneran, Bun. Emang beneran itu tuh udah dilaporkan. Nah, sekarang pelapornya tuh ganti lawyer. Si pelapornya ganti lawyer. Lihat aja di instastory-nya tuh. Di instastory-nya bisa kebaca terus kalau si pelapornya sekarang ganti lawyer. Terus lanjut, kasusnya tetap lanjut. Ya cuma kan kayak gitu nggak sedekatnya sekarang laporin besok langsung dijemput kan nggak kayak gitu, butuh proses, Bun. 17 keluar sudah kisut, Bun. Nggak 17 tahun itu kan gini loh, guys. 17 tahun itu kan nanti kan dia dapat remisi, biasanya terus ngurus PB, ya kan? Nggak tahu deh kalau pemerasan itu bisa ngurus ini nggak ya? PB nggak ya, bebas bersyarat? Kalau bebas bersyarat itu menjalankan hanya sepertiga hukuman. Sepertiga hukuman saya 17 tahun, sepertiganya itu berapa? Berapa? Seumpama 17 sepertiganya berarti 7,5 tahunan lah.
10 tahun lebih, 10 tahun lebih. Belum remisi. Remisi tiap setahun kan 2 kali, Lebaran dan Agustus. Yang ngejalanin lah misalkan maju mundur 10 tahun. Itu pun kalau dia tidak bermasalah di dalam. Karena remisi itu bisa diurus, PB bisa diurus bila mana kita tidak pernah melakukan suatu kesalahan di dalam berbuat baik. Gitu, tidak pernah berantem, tidak pernah bikin masalah apa segala macam, itu bisa diurus. Kalau lu apalagi udah pernah masuk sel tikus ya, udah itu udah bisa ngurus. Remisi 12 jam. Lumayan loh remisi. Kalau kita berkelakuan baik, apalagi dia di dalam itu mengajarkan sesuatu hal yang baik untuk para napi-napi yang lain, itu biasanya dapat gede kok. Kan begitu. Bun diajak berantem tuh Bun, katanya Bun. Jadi kayak begitu ya. Ngerti gak sih lo gitu Bun? Ngerti gak sih lo? Ya. Nah kayak gitu, itulah khasnya Bunda. Dan biasanya kalau 3 tahun lebih, setahun lebih, itu dioper ke Tangerang. Kalau zaman dulu kalau lu nggak mau dioper itu biasanya, tapi nanti ini mulutnya gue nggak boleh gue kan hafal semuanya, biar lu nggak dioper ke Tangerang tuh harus apa gitu, gue paham, ngerti nggak? Jadi tetap di PB. Ngerti nggak sih? Kalau di Pondok Bambu itu kan masih rumah tahanan, bukan penjerong. Penjerong yang sesungguhnya adalah di itu di Tangerang.